Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Saudara, adalah manusiawi dan normal bila kita berharap pada sesuatu yang nyata. Misalnya, ketika kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan, langkah pertama yang kita lakukan biasanya adalah mencari pinjaman uang kepada orang lain. Biasanya ini adalah opsi utama kita, saudara. Lebih utama daripada mengaktifkan iman yang ada dalam diri kita, yaitu dengan menaruh iman percaya serta berharap penuh kepada Tuhan. Sesungguhnya, kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia hampir tidak berbeda dari zaman ke zaman. Apa yang terjadi di zaman Daud terjadi juga di dalam kehidupan kita saat ini, di mana manusia dihadapkan pada banyak pilihan, dan pilihan inilah yang akan menentukan jalan hidup manusia. Orang-orang yang sanggup melepaskan diri dari kemelut yang melanda adalah mereka yang berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan. Seperti Daud yang kehidupannya juga tidak pernah luput dari masalah. Banyak tantangan yang menghadang, tidak jarang pula maut mengancam jiwanya. Tetapi Daud mengerti benar bagaimana harus bersikap di dalam menghadapi semua itu. Daud senantiasa berseru kepada Tuhan karena ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kritis sekalipun, ia tidak panik, melainkan selalu melaporkan apa saja yang sedang ia alami kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-38 ini menggambarkan keadaan Daud pada waktu sakit dan dalam keadaan yang sangat buruk. Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Demikian, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Daud terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan dia tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Karena itu, dia memaksa jiwanya untuk terus berharap kepada Tuhan. Katanya, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Saudara, dalam keadaan yang buruk masihkah kita berharap kepada Tuhan? Atau kita mengandalkan manusia? Atau kepada hal lain yang kelihatan? Saudara, keterbatasan adalah milik manusia. Tertulis, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Sedangkan, ketidakterbatasan adalah milik Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya.
Berbeda dengan Tuhan yang Maha Tahu, mengetahui apa yang bakal terjadi dalam hidup ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berharap kepada manusia atau sesama, tetapi menaruh pengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah penguasa tunggal alam semesta ini, dan semua perkara berada dalam kendali tangannya yang kuat dan perkasa. Bapa kita yang di surga ialah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan kata lain, jikalau Tuhan juga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan tidak benar, bukankah Tuhan akan lebih memperhatikan anak-anaknya yang senantiasa berharap kepadanya? Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Semakin banyak orang tergoncang karena mendengar dan melihat keadaan ekonomi dunia yang memburuk. Dunia boleh mengalami krisis, tapi orang percaya tidak perlu takut, saudara, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan adalah jaminan hidup kita. Asalkan kita percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami mau hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan saja. Jadikan kami pribadi yang selalu setia dan menjaga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita pada hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.